Di dalam Al-Quranul Karim, Subhanahu wa ta'ala berfirman, tepatnya pada surah Az-Zumar ayat 67. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan mereka benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri idh qalu ma anzalallahu ala bashari min syai'in qul ma anzalal kitaba alladhi jaa bihi Musa nuran wa hudan linnasi taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah thumma dharhum fi haudihim yal'abun." Dan mereka tidak benar-benar mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Dikala mereka berkata Allah tidak menurunkan satu apapun kepada manusia, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kalian jadikan kitab itu sebagai lembaran yang bercerai-berai. Kalian tampakkan sebagian dan kalian sembunyikan sebagian yang lainnya, padahal telah diajarkan kepada kalian apa-apa yang tidak diketahui oleh kalian serta nenek moyang kalian. Katakanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ada asbab nuzulnya. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi ada seorang pendeta Yahudi itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba' wal aradina ala isba' wasyajara ala isba wal ma ala isba wathara ala isba wasairal khalqi ala isba fayaqulu ana al maliku." Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu tasdiqan liqaulil habri thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Orang Yahudi itu atau pendeta Yahudi ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jarinya, pohon-pohon di atas satu jarinya, air di atas satu jarinya, tanah di atas satu jarinya, bahkan seluruh makhluk di atas satu jarinya. Kemudian Allah berfirman, akulah raja kalian." Maka Nabi SAW tertawa sampai nampak gigi geraham beliau karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian beliau membacakan firman Allah Azza wa Jal, "Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal bumi dan seluruhnya berada pada genggamannya pada hari kiamat." Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan dalil-dalil yang saya baca tadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Az-Zumar tadi, bahwa kebanyakan manusia itu tidak mengagungkan Allah dengan semestinya pengagungan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya.
Padahal dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sudah jelas bahwa alam semesta ini semua ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Di mana langit berada di genggamannya, bumi di genggamannya, pohon di genggamannya, air di genggamannya. Bahkan seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan semua ada di genggamannya. Kalau semua berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, betapa tinggi dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita sebagai makhluk ketika tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala sedemikian luar biasa, harusnya kita lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya alam semesta, di mana tidak ada makhluk kecuali Allah binasakan, tidak malaikatnya, tidak jinnya, tidak manusianya, semua Allah binasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, Anal Malik, Ainal Muluk. Saya raja kalian, mana raja-raja dunia yang sombong itu? Tidak ada yang menjawab karena tidak ada makhluk. Tidak ada makhluk yang berakal yang hidup kala itu. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab sendiri dan mengatakan, Lillahil wahidil qahhar, bahwa kekuasaan itu milik Zat yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Kalau semua makhluk berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, Allah bisa kemudian menciptakan mereka dan Allah bisa membinasakan mereka semuanya. Artinya bahwa kekuasaan itu ada di tangan Allah. Raja itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah semestinya kita menundukkan diri dalam rangka mengagungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat pemilik segala kerajaan yang ada di semesta alam ini. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, tapi mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya supaya kita tahu keagungan Allah dan kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapa orang-orang yang dianggap tidak mengagungkan Allah itu? Inilah yang kita akan bahas sedikit. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa cukuplah saya sebut 3 ciptaan Allah yang menunjukkan besarnya Allah di hadapan kita. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy dan juga kursinya. Tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seluruh makhluk di luar arsy, mencakup buminya, mencakup langitnya, mencakup galaksinya, mencakup juga kursinya, itu dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala ibarat cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itulah, buminya di situ, langitnya di situ, galaksinya di situ, kursinya di situ, alam semestanya di situ. Sementara padang pasir itulah arsyur Rahman, arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bandingannya, berarti yang menciptakannya Allahu Akbar, Allah lebih besar daripada arsy ciptaannya. Jangankan kita bicara arsy, coba kita naik pesawat, Bu, dari Hang Nadim itu. Kemudian pesawat ini naik ke langit, hanya beberapa kaki dari bumi saja di permukaan laut itu. Kemudian ibu menoleh dari jendela pesawat ke bumi itu. Jangan cerita orangnya, bandaranya saja sudah enggak kelihatan. Betapa kecilnya manusia enggak kelihatan.
Di hadapan bumi yang terbentang luas ini saja, kita ini hanya setitik, mungkin tidak kelihatan titik itu. Berarti kita ini kecil. Itu bandingan kita dengan bumi saja. Kalau seandainya bumi ini dibandingkan dengan langit, maka itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, langit itu padang pasirnya. Dan kalau seandainya kita gabungkan bumi dan langit itu dibandingkan dengan kursi Allah, maka itu sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Langit, bumi itu cincinnya, padang pasir seluas itu adalah kursinya. Dan kalau kita gabung dengan arsy Allah, maka juga sama bagi cincin dilempar ke padang pasir. Berarti yang menciptakannya akbar, jauh lebih besar dibandingkan makhluknya. Itulah keagungan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sampai mengatakan, "Bainas sama'id dunya wallati taliha 500 amin wa baina kulli sama'in wa sama' 500 amin wa bainas sama'i sabi'ati wal kursi 500 amin wa bainal kursi wal ma' 500 amin wal arsyu fawqal ma' wallahu fawqal arsy la yakhfa alaihi syai'un min a'malikum." Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, jarak langit dunia yang kita lihat itu dengan langit berikutnya, langit kedua, itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan jarak antara langit kedua ke ketiga itu juga sama, 500 tahun perjalanan. Kemudian jarak dari langit ketiga ke empat juga 500 tahun perjalanan. Setiap satu langit ke langit berikutnya itu 500 tahun perjalanan. Kemudian antara langit ketujuh dengan kursi juga jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan antara kursi ke air yang ada di atas sama 500 perjalanan. Dan arsy Allah itu di atas air, sementara Allah itu berada di atas arsy-Nya. Dan bagi Allah tidak ada yang tersembunyi dari amal kalian, walaupun terlapisi dari atas, dari mulai arsy-Nya, kursinya, langitnya, buminya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun yang kita lakukan. Lihat bagaimana jarak langit dan bumi saja 500 tahun perjalanan. Allah bisa sanggup menciptakan alam semesta sedemikian rupa. Dan ini menunjukkan apa? Keagungan Allah Azza wa Jalla. Belum ada yang mampu menembus perjalanan sejauh itu kecuali makhluk yang Allah kehendaki untuk menembusnya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena kuasa Allah. Tapi selain Nabi SAW, siapa di antara manusia yang bisa menembus? Jangan lagi cerita ke Sidratil Muntaha. Menembus ke langit saja tidak ada yang bisa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penciptaan malaikat. Bahkan ada satu malaikat ini kekuatannya menjangkau seluruh manusia dan jin. Siapa? Malakul maut. Malaikat maut. Siapa yang bisa mengalahkan malakul maut? Enggak ada. Macam-macam dengan malaikat maut, cabutlah nyawanya. Itu satu malaikat saja kekuatannya menjangkau seluruh jin dan juga manusia. Dan ini cukup bagi kita menunjukkan bahwa Allah menciptakan satu makhluk yang luar biasa agungnya. Bagaimana zat yang menciptakannya, Allah Jalla fi'ula, jauh lebih agung daripada makhluknya. Dan ini juga isyarat tentang keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana caranya kita mengetahui keagungan Allah? Yang pertama, at-tadabbur bi asma'illahi azza wa jalla. Merenung, memikirkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung. Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna.
yang tidak dimiliki makhluknya. Sebut saja Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. As-Sami Al-Basir, Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah bisa melihat sampai tembus di kegelapan malam. Bahkan dedaunan yang jatuh sekalipun di tengah kegelapan malam, Allah tahu di mana jatuhnya, berapa jatuhnya, jam berapa detik jatuhnya, Allah maha tahu. Dan itulah As-Sami, Allah Al-Basir, Allah itu maha melihat. Bahkan Allah bisa menembus apa yang ada dalam hati setiap manusia. Dan itu kuasa Allah. As-Sami, Allah maha mendengar. Mendengar segala sesuatu, bahkan ucapan yang belum diucapkan manusia, tahu Allah itu apa yang dia akan ucapkan itu. Bahkan di dasar lapisan bumi sekalipun kalau ada suara, Allah maha tahu. Dan itu keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan merenungkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, makin yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha agung. Lalu kenapa mereka tidak mengagungkan Allah dengan semestinya pengagungan? Kalau Allah mampu melihat segala sesuatu, maha mendengar segala sesuatu, maha memberikan rizki, Ar-Razzaq, seluruh makhluknya, wa ma min dabbatin fil ar illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata kecuali sudah ditentukan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan menghayati, mempelajari, merenungkan, memikirkan nama-nama Allah yang agung, dengan itulah terpatri dalam hati kita pengagungan kita kepada Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, husnudzan billah, berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran ada kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam diajak oleh 10 saudaranya untuk bermain dan menjanjikan keselamatan kepada Ya'qub bapaknya, bahwa Yusuf tidak akan terjadi apapun. Tetapi saudaranya yang 10 itu membuat makar, hendak berbuat jahat kepada Yusuf. Dimasukkan pulalah Yusuf ini ke dalam sumur. Kemudian dia mengambil pakaiannya dan dilumuri dengan darah kambing. Kemudian dibawalah baju itu kepada ayahnya Ya'qub, bahwa Yusuf diterkam serigala. Ini bukti bajunya. Akhirnya kemudian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam sedih. Ada yang mengatakan tangisannya yang terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun menjadikan dia buta, karena sedih memikirkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tetapi karena Nabi Ya'qub itu berhusnudzon kepada Allah, Yusuf ini belum mati, Yusuf ini masih hidup. Ketika kemudian setelah singkat cerita, setelah kemudian Nabi Yusuf menjadi orang besar di Mesir, kemudian datanglah rombongan Ir dari Palestina hendak menukar gandum dengan barang-barang berharga, karena ketika itu terjadi paceklik hebat di Palestina sehingga tidak ada makanan yang mereka makan. Terpaksa mereka datang ke Mesir untuk menukar makanan dengan barang berharga. Yusuf masih kenal saudara-saudaranya. Sampai pada waktunya Nabi Yusuf menyerahkan pakaiannya, disuruh untuk dibawa ke ayahnya. Subhanallah, Al-Quran mengatakan, falamma anja'al bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ketika pakaian Yusuf itu sampai kepada Ya'qub, kemudian diusapkan di wajah Ya'qub, tiba-tiba mata Ya'qub yang buta menjadi sembuh, mampu melihat. Ya'qub sudah tidak buta lagi.
Kemudian Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam mengatakan kepada putra-putranya yang dulu berbuat jahat kepada Nabi Yusuf, alam aqul lakum, bukankah sudah kukatakan kepada kalian, inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun, aku punya pengetahuan dari Allah yang kalian tidak tahu. Karena ketika itu Ya'qub yakin Yusuf belum mati. Tentu praduga Yusuf belum mati itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan yakinnya Ya'qub mengatakan Yusuf masih hidup, cari dia. Tentu keyakinan seperti itu, itulah yang disebut dengan husnudzan billah. Berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka dengan Allah, karena itu bagian daripada pengagungan kita kepada Allah. Kita tidak boleh suudzon kepada Allah, itu bukan bagian daripada pengagungan. Berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ditimpa musibah, ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzonlah kepada Allah. Boleh jadi Allah sedang menguji kita ini dalam rangka mengangkat derajat kita, dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kita, dalam rangka menegur kita supaya kita jauh lebih baik lagi. Dan ingat, kita harus yakin bahwa tidaklah Allah menguji hambanya kecuali karena Allah sayang dengan hamba-hambanya. Itulah bentuk pengagungan kita kepada Allah. Tapi kalau kita suudzon dengan Allah, itu tidak mengagungkan Allah. Orang yang menjadikan musibah itu seolah-olah bagian daripada azab, itu tidak pernah mengagungkan Allah. Tidak ada husnudzon, berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga, at-tadhallul wala takabbur. At-tadhallul, merasa hina, dan jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak pula mampu menjulang setinggi gunung. Jangan pernah sombong dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menembus bumi? Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu, tidak ada yang mampu menembus bumi. Dan tidak ada yang mampu menjulang setinggi gunung. Makhluk yang paling kuat di bumi ini gunung. Tidak ada yang mampu menjulang seperti gunung. Jangan sombong dengan Allah Azza wa Jalla, karena kesombongan itu adalah ridanya Allah, selendangnya Allah. Maka siapapun, waman naza'ani, kata Allah dalam hadis kursi, maka siapapun yang berusaha melakukan kesombongan, ingin menyamakan dirinya dengan Allah, adkhaltuhun nar, kata Allah, ku masukkan ia ke neraka. Ku pastikan orang sombong itu masuk neraka. Dan kelak pada hari kiamat Rasul katakan, yuhsyarunal mutakabbiruna ka'amsalidz dzar. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong di dunia dikecilkan seperti semut pada hari kiamat. Sebagaimana menyombongkan di dunia, sekarang Allah kecilkan pada hari kiamat. Naudzubillah. Maka orang yang sombong itu tidak mengagungkan Allah, karena kesombongan itu hak mutlak milik Allah. Maka hendaklah kita menjadi orang fakir di hadapan Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian ini fakir, berhajat kepada Allah. Ngapain sombong dengan Allah Azza wa Jalla? Seperti apa kesombongan kepada Allah Azza wa Jalla? Seperti Firaun mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang paling tinggi. Apa akibatnya? Fa aghraqnahu, kami tenggelamkan si Fir'aun itu karena sombong dia. Seperti Qarun yang sombong dengan kekayaannya dan mengatakan innama utituhu min ilmin indi, kekayaan itu datang dari kecerdasanku, bukan dari Allah. Allah katakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan si Qarun dan seluruh kekayaannya karena dia sombong dengan kekayaannya. Atau sombong dengan nasab dan hasabnya, merasa keturunannya orang hebat. Ingat hadis yang mengatakan bahwa ada orang yang berbangga dengan nasab, ketika wafat Allah masukkan ke neraka, karena nasab itu tidak bisa disombongkan. Maka faktor apapun
sombong dengan harta, sombong dengan pangkat jabatan, sombong dengan nasab dan juga kebesaran keluarga. Ini orang ini tidak mengagungkan Allah. Maka rendahkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, ataupun mungkin sombong di hadapan makhluk. Dan ini yang banyak di tengah-tengah manusia ini, sombong kepada makhluk yang lainnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 4, at-ta'amul ma'a siyari salihin. Cobalah kita mengaca kepada sejarah-sejarah orang-orang saleh supaya kita bisa lebih mengagungkan Allah. Macam mana orang-orang soleh dulu itu mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Contoh saja dalam Al-Quran, kisah Al-Imran, keluarga Imran. Imran ini salah satu pembesar yang sangat dimuliakan di tengah-tengah Baitul Maqdis oleh seluruh ulama dan ubat di saat itu. Tapi sayang, tidak punya keturunan laki-laki untuk meneruskan ketokohannya di Baitul Maqdis. Satu hari istrinya berjalan-jalan di tengah padang pasir, melihat ada burung yang sedang memberi makan anak-anaknya. Kemudian dia pun bernazar kepada Allah agar Allah karuniakan kepadanya putra dalam perutnya supaya kelak ketika lahir bisa mengabdikan dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Allah kabulkan permintaannya. Allah buat dia hamil. Rupanya setelah lahir yang dikehendaki beda pula dengan yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Dia minta anak laki-laki, dikasih pula anak perempuan. Lahirlah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Kemudian Imran pun meninggal dunia, jadilah Maryam yatim. Tetapi karena dia sudah bernazar kepada Allah Azza wa Jalla, dia harus mengabdikan anaknya ke Baitul Maqdis, maka dia pun bawa anaknya ke Baitul Maqdis. Kemudian Maryam pun diundi, siapapun yang mengkafilnya dengan undian tersebut maka dia berhak mengkafilnya. Zakaria lah yang terpilih kemudian mengkafil Maryam sampai besar, sampai punya anak Isa bin Maryam. Mukjizat yang luar biasa. Maryam tidak disentuh laki-laki tapi punya anak Isa, ya, karena itu mukjizat. Isa akan jadi nabi. Syahidnya di sini bagaimana keluarga Imran sangat mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dia hendak mengkhidmatkan seluruh keturunannya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Al-Quran sendiri mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali aku suruh mereka untuk beribadah. Jadi dengan melihat orang-orang saleh, baik yang diceritakan dalam Al-Quran atau yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW ataupun sirah para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, bagaimana kehidupan mereka itu, waktu, tenaga, biaya, sampai nyawa mereka taruhkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu bentuk pengagungan mereka kepada Allah. Tiru mereka supaya kita lebih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah an-nadharu ilal kaun. Cobalah lihat alam di sekeliling kita itu, semua bisa jadi pelajaran, bisa menambah iman dan takwa. Lihat ciptaan-ciptaan Allah itu. Lihat ke langit saat di malam hari, di mana langit bertabur bintang. Indahnya langit dengan bertabur bintang. Siapa yang mengindahkan langit itu? Mungkinkah manusia meletakkan lampu-lampu di atas langit? Mustahil. Bintang itu ciptaan Allah. Kita pandang lautan yang terbentang seolah-olah tidak ada tepinya. Kalau kita memandang nun jauh di sana di lautan itu, seolah-olah tidak bertepi lautan itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan sedemikian rupa?
Terkadang ada air lautan itu separuh tawar separuh asin. Terkadang air lautan itu, kalau kita menembus ke dalam air lautan, berbagai macam ikan-ikan, bentuk ikan, warna ikan, rasa ikan, macam-macam. Siapa yang memberi warna ikan sebanyak itu? Mungkin manusia bawa pilok, dipilok satu-satu ikan itu, dicat satu-satu, ada yang berwarna-warni, macam mana pula dia? Kayak menggambar. Tidak ada yang bisa itu. Itu mutlak kekuasaan Allah yang menciptakan ada ikan dengan beragam rupa, warna dan rasa. Kalau kita lihat ke hutan-hutan, banyak pepohonan, ada yang besar, ada yang kecil, kemudian berbagai macam buah-buahan yang beraneka ragam bentuk, beraneka ragam rasa, ada yang manis, kecut, asin, nyampur, nano-nano dan begitu seterusnya. Siapalah yang membuat rasa-rasa itu? Bahkan kalau kita melihat diri kita sendiri, kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu tidakkah kau lihat kekuasaan Allah di situ? Lihat badan kita, Bu. Allah sudah letakkan matanya di situ, hidung di situ, lisan di situ. Kemudian Allah buat tangan ya di situ, kaki di situ. Kemudian dua tangan tidak ada yang beda, dua kaki tidak ada yang beda, termasuk dua telinga pendengar yang sama. Subhanallah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan manusia diberikan oksigen majanan, gratis oksigen itu. Kita tinggal hirup saja. Coba lihat ke rumah sakit tuh yang kekurangan nafas tuh, sampai harus beli oksigen beratus-ratus juta. Allah berikan free. Kuasa siapa ini? Allah kan bisa saja menghentikan angin sehingga orang tidak bisa bernafas. Dan ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak memandang alam semesta, lautannya, langitnya, gunungnya, hutannya, bahkan pada diri kita itu akan bisa lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga rububiyatullahi azza wa jalla. Kalau kita ini meyakini bahwa di sana ada zat yang menciptakan kita, di sana ada zat yang mengatur kita, di sana ada zat yang menguasai kita, menciptakan, mengatur dan menguasai, memberikan rizki, menghidupkan dan mematikan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kita manusia, menunjukkan bahwa di sana ada Tuhan yang harus kita sembah. Karena secara logika, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Dia pula yang mengatur kita, Dia pula yang menguasai kita, Dia pula yang memberikan rezeki kepada kita, Dia pula yang memberikan kehidupan dan kematian kepada kita, maka Allah dengan rububiyahnya sudah berhak untuk disembah. Karena kita tidak boleh menyembah zat yang tidak bisa menciptakan. Kita tidak boleh menyembah zat yang tidak bisa mengatur dan menguasai, menghidupkan dan matikan. Macam mana kita menyembah zat yang lemah? Kita menyembah zat kuat. Maka dalam bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah dengan merenungkan rububiyah Allah yang sampai kepada uluhiyahnya. Barulah itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Burung hudhud di zaman Nabi Allah Sulaiman, ketika Sulaiman berkata, di mana si hudhud itu? Kok nggak ada dalam barisan? Cari si hudhud. Kalau tidak kutemui dengan segera, kubunuh dia, atau kuazab dia, atau dia mendatangkan alasan yang jelas. Datang hudhud, kemudian menceritakan bahwa aku punya ilmu yang kau tidak punya, wahai Sulaiman. Aku baru saja terbang dari Palestina ke Yaman. Aku melihat ada kerajaan, pemimpinnya perempuan. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati rajanya, ratunya dan juga kaumnya, mereka sujud kepada matahari selain daripada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, burung hudhud benci dengan kesyirikan. Itu seekor burung. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada hudhud yang berakhir mengancam kalau mereka tidak masuk ke agama Sulaiman, tauhid, maka akan diserang. Di ujung kisah, Balqis pun datang kepada Sulaiman, kemudian masuk dalam Islam.
bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Satu burung hudhud menyebabkan hidayah satu kerajaan Sabah. Lihat, kalau hewan saja tidak suka dengan kesyirikan, harusnya kita juga sama. Hewan loh tidak suka kesyirikan dan menjadikan penyebab hidayahnya kerajaan Sabah. Harusnya manusia yang berakal harus lebih lagi berfikir bahwa zat yang tidak sanggup menciptakan, mengatur, memiliki, menghidupkan, mematikan, berikan rizki dan begitu seterusnya, kalau zat itu tidak layak itu semua, layakkah disembah? Tidak layak disembah. Berarti zat yang layak disembah itu hanya Allah. Dialah yang menciptakan kita, mengatur kita, memberikan rizki kepada kita dan begitu seterusnya. Begitulah cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalian semua fakir, sangat berhajat kepada Allah. Dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ya ibadi, innakum lam tablughu dzurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian tidak akan mungkin menyakitiku, tidak mungkin memberikan manfaat kepadaku dengan madarat yang kalian lakukan atau manfaat yang kalian berikan. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hei hamba-hambaku, kalau seandainya orang yang awal kalian dan yang akhir kalian, manusia kalian dan jin kalian berada di satu hati, itu tidak menambah kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, kalaulah seandainya orang yang awal-awal kalian, yang akhir kalian, manusia kalian, jin kalian jadi satu hati, menjadi seluruh manusia hatinya semua buruk, tidak ada yang baik, itu tidak mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Jadi kalau seandainya satu dunia baik, satu dunia beriman, satu dunia masuk Islam, tidak menambah kekuasaan. Kalaupun satu dunia fajir, fasik, kafir, musyrik sekalipun, tidak mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah. Bahkan ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqus al-mihyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang awal kalian dan akhir kalian, manusianya atau jinnya, mereka berkumpul di satu tanah lapang, semuanya meminta kepadaku, baik mintanya banyak atau sedikit, kemudian aku kasihlah permintaan setiap orang dan jin yang minta kepadaku, itu tidak berkurang sedikit pun kekayaanku, melainkan seperti jarum diletakkan di lautan kemudian diangkat, kemudian ada tetesan terakhir di ujung jarum, itulah yang diberikan kepada seluruh manusia yang awal dan akhir, seluruh jin yang awal dan akhir. Sementara lautan itu adalah kekayaan Allah yang tidak bertepi, kaya raya Allah itu. Lalu apa yang disombongkan? Lalu apa yang kita ini kecilkan dari Allah Azza wa Jalla? Kita tidak boleh mengecilkan Allah. Yang sekarang diperbutkan manusia dari pangkat, jabatan, kekayaan itu hanya satu tetes di ujung jari saja. Sementara kekayaan Allah terbentang luas bak lautan. Itulah keagungan Allah Azza wa Jalla. Kita ini fakir, kita ini miskin, Allah lah zat yang maha kaya. Yakin Allah itu kaya, supaya kita bisa lebih mengagungkan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita tidak meminta kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwa tidak ada satupun makhluk
kecuali berada dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk kecuali berada dalam pantauan Allah. Selama dia hidup, maka dia dalam pantauan Allah. Kemanapun Allah tahu. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, sehebat apapun manusia menyembunyikan kejahatan dan keburukannya, Allah tahu. Dan kalau itu kita yakini bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, nampaklah keagungan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita lebih mengagungkan Allah, sehingga kita tidak mungkin melakukan keburukan, karena kita senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sifat muraqabah, itu bentuk kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bahwa kita merasa diawasi Allah, karena tidak ada satupun makhluk kecuali ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan di antara keagungan Allah pun, Allah tidak mungkin melakukan sesuatu kepada hambanya kecuali ada hikmah di dalamnya, adil dalam seluruh perintahnya, sidqan, benar dalam seluruh habarnya, adil dalam setiap perbuatannya. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Hamba-hamba itulah yang mendolimi diri mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha adil, dan itu bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi sebiji zarah sekalipun. Wa in taku hasanah yudhaifha wa yu'ti min ladunka ajra wa yu'ti min ladunhu ajra azima. Dan jika seseorang mendatangkan satu kebaikan, Allah lipat gandakan, dan dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara hal-hal atau wasilah-wasilah bagi kita bisa mengagungkan Allah. Lalu apa saja maksiat-maksiat yang menunjukkan kita ini persis seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Siapa mereka itu? Siapa mereka yang tidak mengagungkan Allah yang semestinya itu? Padahal kita tahu bahwa sudah saya uraikan, alam semesta ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada saja orang yang tidak paham keagungan Allah, dan dia pun tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Pertama, tadi sudah saya singgung, adalah qaswatul qalbi, kerasnya hati. Orang yang keras hatinya, Bu, selamanya tidak akan mengagungkan Allah. Orang yang keras hatinya tidak akan selamanya mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Kemudian mengeraslah hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Lihat Bani Israel dalam Al-Quran itu diperlihatkan berbagai macam mukjizat dari Nabi Musa, mulai daripada tongkat membelah lautan, kemudian tangan bercahaya, kemudian tongkat membelah batu, keluarlah 12 mata air, kemudian turun maidah dari langit berupa manna dan salwa, makanan dari langit manna dan salwa, pakaian dari langit, naungan dari langit, kemudian menghidupkan orang yang sudah mati dengan dipukul oleh sebagian daging sapi ketika terjadi pembunuhan orang kaya. Kemudian tiba-tiba Bani Israel tidak yakin dengan Nabi Musa. Sebagian mereka selalu menentang, membangkang, bahkan kufur kepada syariat Musa. Pembangkangan kepada Nabi Musa yang dilakukan Bani Israel itu tidak lain karena kekerasan hati mereka. Keras hatinya, sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Itu sulit mengagungkan Allah Azza wa Jalla, karena Musa ini utusan Allah. Ketika tidak nurut dengan utusannya, hakikatnya dia tidak mengagungkan Allah yang mengutusnya.
Lihat orang-orang jahiliyah yang mereka keras hatinya sehingga sedikit sekali rahmat kepada fuqara wal masakin, sehingga ketika ada anak yatim yang datang membawa datang kemudian kepada satu tokoh jahiliyah yang sedang menyembelih unta, kemudian hanya minta separuh daging saja untuk dimakannya, diambilnya tongkat, didorongnya anak yatim sampai jatuh, sehingga anak yatim ini pergi. Dari situ Allah mengatakan, alam tara kaifa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu, mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Lihat, kenapa orang mendustakan agama? Karena tidak ada rahmat dalam hatinya, tidak ada kasih sayang dalam hatinya, sehingga dia mendustakan agama. Kalaulah ada rahmat orang-orang jahiliyah itu dalam hatinya, sayang dengan anak yatim, sayang dengan fuqara wal masakin, tentu Allah tidak katakan ara'aita alladzi yukadzibu biddin, tentu mereka akan membenarkan agama. Sebab terbesar orang-orang jahiliyah tidak beriman kepada Rasul itu karena hati mereka keras. Maka kerasnya hati itu tidak akan mampu mengagungkan Allah. Maka lembutkan hati, jalankan perintah, jauhi larangan, nikmati yang dihalalkan, jauhi yang diharamkan. Apapun yang diperintahkan Allah, sami'na wa ata'na. Jangan keras. Kalau keras hati susah mendapatkan hidayah, dan itu bukti tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, az-zulmu lil ibad, melakukan kezaliman sesama hamba. Kalau orang itu tahu bahwa kezaliman itu sesuatu yang dibenci Allah, sampai Allah sebutkan dalam hadis kursi itu, inni haramtu zulma ala nafsi, aku haramkan kezaliman itu kepada diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalam, dan kujadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling zalim menzalimi. Ketika Allah mengatakan aku haramkan kezaliman kepadaku, kemudian Allah katakan aku haramkan juga kezaliman sesama kalian. Jadi Allah itu benci dengan kezaliman. Allah itu benci dengan kezaliman. Kalau ada orang Islam kemudian melakukan kezaliman kepada orang kafir, kemudian orang kafir berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah menimpakan azabnya kepada seorang muslim yang sudah menzalimi orang kafir ini, bagaimana sikap Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan berdiri di samping orang kafir ini, bukan karena kekafirannya, karena orang kafir itu di pihak yang dizalimi. Allah tidak suka dengan kezaliman, dan Allah sangat cinta dengan keadilan. Lah ketika kita melakukan kezaliman kepada sesama hamba, berarti kita tidak mengagungkan Allah. Bukankah Allah yang mengharamkan kezaliman kepada dirinya, setelah itu Allah haramkan kezaliman sesama hamba, kita pula berbuat zalim. Itu sama dengan tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Maka jangan melakukan kezaliman, menggibah saudaranya, menghina saudaranya, merendahkan saudaranya, mengadu domba saudaranya, mengambil hak saudaranya, menyakiti dengan lisan, dengan perbuatan saudaranya, menumpahkan darah, dan begitu seterusnya. Banyak kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman itu tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua. Yang ketiga tadi saya sudah katakan, at-takabbur alal khalqi, sombong di hadapan makhluk-makhluk yang lainnya. Sombong dengan hartanya, karena dia merasa berharta, sombong dia busungkan dadanya kepada orang-orang miskin, seolah-olah harta milik dia saja. Sombong dengan pangkat dan jabatannya, seolah tidak akan turun dari pangkat dan jabatan, seolah-olah pangkat jabatan milik dia yang akan mengekalkan dia. Tidak, walaupun jabatan tidak menurunkannya, tapi dia yang akan meninggalkan jabatan dengan kematiannya. Lalu apa yang disombongkan? Imma dia turun dari jabatannya, atau dia sendiri yang meninggalkan jabatannya dengan kematiannya. Apa yang disombongkan dari jabatan? Sombong dengan fisik, penampilan, kecantikan, ketampanan, kemolekan. Ada waktunya orang akan jadi jelek, ada waktunya orang itu tidak akan bagus lagi, ada waktunya badan ini melemah, badan ini menua, kulit ini keriput, bahkan boleh jadi stroke, terbaring, hanya meninggalkan cerita bahwa aku pernah ini, pernah itu, pernah ini, pernah itu, tahun sekian-sekian, aku ini bintangnya, aku ini bulannya. Sekarang sudah tua, siapa yang melamar ibu lagi? Nggak ada.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak perlu disombongkan. Lihat akhir kesudahan orang-orang yang sombong dalam Quran itu, sudahlah habis mereka. Kaum Ad yang sombong Allah binasakan, kaum Tsamud yang sombong Allah binasakan, Fir'aun, Qarun yang sombong Allah binasakan. Tidak ada cerita kesombongan kecuali berakhir dengan kebinasaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, al-bu'du an qiyamil lail, menjauh dari qiyamul lail. Qiyamul lail ini bukan hanya sekedar tahajud, Bu. Qiyamul lail ini menghabiskan malam untuk ibadah. Ibu bangun hanya berzikir kepada Allah. Umpamanya ibu bangun kan, apa doanya, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cukup ngomong gitu saja ibu sudah qiyamul lail tuh. Kalau ibu berdoa itu sudah qiyamul lail. Kemudian berwudu itu juga qiyamul lail. Kemudian qiraatul Quran itu juga qiyamul lail. Termasuk tahajud juga qiyamul lail. Kenapa orang-orang yang tidak pernah qiyamul lail, mungkin dia tidak sholat, tidak apa-apalah mungkin, tapi jangan lupa baca Quran. Mungkin dia tidak baca Quran, jangan lupalah berwudu. Mungkin dia tidak berwudu, masa berzikir tidak bisa, masa berdoa tidak bisa. Ingat, di sepertiga malam akhir itu setiap hari Allah turun ke bumi. Kemudian Allah menawarkan kekuasaannya dan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah, wa man yastaghfiruni fa aghfiralah, wa man yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampuni, siapa yang meminta aku berikan seluruh permintaannya. Allah turun ke langit dunia, malaikat turun menyaksikannya. Kalau saya boleh analogikan, Bu, kalau saya katakan, Bu, besok sepertiga malam tolong ke bandara, jemput Pak Wali Kota mau datang, kira-kira ibu datang nggak? Pasti datang, apalagi ibu ajudannya, bisa dipecat tuh kalau tak datang tuh. Oh, kadang-kadang pesawat jam 2, Bu, jam 11 ibu sudah nongkrong di bandara. Tahu didelay sampai subuh, kapok lah, 4 jam menunggu dia. Tapi tetap ditunggu kan, Bu. Kenapa? Karena yang datang Pak Wali nih bukan hanya datang aja, mobilnya dicuci, dikasih parfum. Bukan hanya mobilnya, orangnya pun harus rapi. Nggak mungkin lah kucal gitu, Bu ya. Ini kepada makhluk saja sepertiga malam disuruh jemput. Kok bisa jemput? Ini yang turun Allah menyambut kita, hamba-hambanya yang menciptakan kita, mengatur kita, memberikan segala sesuatu kepada kita. Tidak pernah kita sambut, minimalnya lah kalau tidak tiap hari ada dalam sebulan itu qiyamul lail. Entah tidak bisa tahajud ya baca Quran, tidak bisa baca Quran ya berwudu, tidak bisa berwudu ya berzikir, tidak bisa berzikir ya berdoa. Yang penting ibadah apalah gitu. Kan terkadang kita ini dalam sebulan tidur itu kan kadang-kadang ada waktu ngelilir, Bu, mungkin pengen kencing, sepertiga malam itu terpaksalah bangun, kemudian kencing, kan ada jeda sebelum tidur lagi itu, mungkin berzikir, atalah berzikir apalah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kemudian tidur lagi gitu. Ibu sudah qiyamul lail itu ya, dan ibu yakin bahwa kalau datang sepertiga malam itu Allah sedang turun, malaikat sedang turun di mana-mana. Itu bentuk pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga mujaharatu bil ma'asi. Orang yang tidak mengagungkan Allah adalah orang yang terang-terangan melakukan dosa. Orang yang terang-terangan melakukan dosa itu tidak mengagungkan Allah sama sekali. Salah satu nama Allah itu Sittir. Allah itu Sittir, Maha Sittir, itu maha menutup aib kita. Allah itu sayang dengan hambanya. Kalau kita berbuat dosa kemudian kita bertobat, Allah kasih 2. 1, Allah ampuni dosa kita. 2, Allah tutup aib kita. Kurang apa tuh? Tapi manusia, Bu, saya ini buat salah sama ibu, kemudian saya datang, Bu, saya minta maaf, Bu, saya salah. Mungkin ibu bisa secara zahir lisan mengatakan, ya sudahlah Ustaz, saya maafkan. Paling itu saja. Di belakangnya diceritakan sama orang, nggak ditutup aibnya kan, Bu? Ceritakan sama orang lain, kemarin tuh Abu Mairah datang minta maaf sama saya, terus gimana? Ya saya maafkan. Sebenarnya saya tidak mau maafkan sih. Akhirnya diceritakan sama orang tuh, Bu. Kita ini tidak bisa melindungi aib orang, tapi Allah itu bukan hanya sekedar mengampuni dosa, ditutup lagi aib kita ini. Luar biasa. Dan kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, Allah hapus bekas-bekas dosa yang lainnya.
Luar biasa. Tidak akan tersisa bekas-bekas dosa yang lain. Kalau Allah sudah ampuni, semuanya Allah ampuni. Allah tidak akan memandang lagi apa yang dia lakukan sebelumnya. Beda dengan kita. Khusus masalah ini saya ampuni, yang lain enggak ya? Enggak bisa kayak gitu. Itu makhluk. Ya. Lihat bagaimana Allah sudah menutup dosa kita di siang hari, Allah tutup di malam hari. Kita melakukan dosa di malam hari, Allah tutup di siang hari. Tapi ada orang-orang yang mereka itu tidak menutup maksiatnya, malah terang-terangan lagi maksiatnya. Makanya kenapa Rasul mengatakan setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang menceritakan dosanya sendiri. Na'udzubillah. Maka orang yang mujaharah bil ma'asi, terang-terangan dengan maksiat, orang yang tidak mengagungkan Allah sama sekali. Termasuk at-takasul minat taubah, malas untuk bertobat. Malas untuk bertobat itu tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia sengaja bermaksiat kepada Allah terus-terusan kan? Dia tahu yang dilakukan itu salah. Dia tahu yang dilakukan itu sesuatu yang berdosa, bermaksiat, penuh dengan bahaya dan begitu seterusnya. Tapi juga tidak kunjung bertobat. Malas untuk bertobat. Kalau ditanya kapan lu tobat? Tunggu nanti. Lagunya cuma dua, tunggu nanti saja. Kalau ingin bertobat, segera bertobat. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda, siapa yang tahu kehidupan kita? Kita niatnya 10 hari mau taubat, besok dah mati pula. Siapa yang tahu kematian kita? Maka orang yang tidak mengagungkan Allah, salah satunya at-takasul minat taubah, malas bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk juga orang yang tidak mengagungkan Allah adalah al-qunut min rawahillah, putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu tidak mengagungkan Allah tuh. Ada orang yang kemudian kurang ekonominya, sehingga dia pusing dengan masa depannya, masa depan dirinya, masa depan keluarganya, masa depan anak-anaknya. Putus asa akhirnya. Allah disalahkan. Sebagian mereka bunuh diri gara-gara ekonomi. Sebagian mereka bunuh diri gara-gara ekonomi. Putus asa. Atau orang yang banyak melakukan dosa, kemudian adalah secercah hidayah sehingga dia ingin bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, karena terpikir dosanya banyak, kemudian suudzon kepada Allah, jangan-jangan Allah enggak mengampuni saya katanya. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak boleh. Itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dosa sebesar apapun, kalau kita datang kepada Allah tidak menyekutukan Allah, masih Allah kasih waktu untuk bertobat dan Allah terima tobatnya. Maka putus asa itu bagian daripada tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar dari tidak mengagungkan Allah dari dosa adalah melakukan kesyirikan. Meminta kepada selain Allah, padahal Allah yang memberi, tapi mintanya kepada orang lain, kepada makhluk yang lain, kepada berhala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang rizki kita, tapi mintanya kepada zat selain Allah Azza wa Jalla. Kan kurang ajar itu, tidak mengagungkan Allah namanya. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih rizki di rahim ibu kita sampai 9 bulan, kemudian berojol ke bumi, Allah kasih rizki dia, kemudian setelah besar Allah kasih pengetahuan sehingga sebagian mereka jadi dokter, insinyur, pilot, macam-macam, orang cerdas, penemu, orang cerdik, pandai. Bersyukurnya kepada selain Allah, ini tidak mengagungkan Allah namanya. Maka syirik itu adalah sebesar-besarnya sebab orang tidak mengagungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bahaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam ayat ini ada satu pelajaran besar bagi kita, bahwa Allah itu zat yang maha besar. Agungkan Allah. Kita ini zat yang maha kecil, kecilkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sombong, jangan merasa besar, karena Allah itu wahidil qahar, zat yang maha esa dan maha perkasa. Bisa saja Allah sekonyong-konyong mengirim azabnya kepada kita. Sudah banyak bukti kalau Allah sudah marah, gunung bisa hancur, lautan bisa meluap, bumi bisa digoncangkan, langit bisa digerhanakan, manusia bisa dibinasakan. Itu kalau Allah marah tuh, segala sesuatu bisa terjadi. Oleh karena itulah maka agungkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.